Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Sobri Arhab, NPM 21051 Saya dari kelompok analisis data yang menjelaskan pengertian analisis data. Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah untuk menghasilkan informasi kualitatif dan kuantitatif atau informasi yang menunjukkan fakta. Pada saat yang sama, perolehan data harus relevan, yaitu data yang berhubungan langsung dengan pertanyaan penelitian. Analisis data berasal dari gabungan dua kata, analisis dan data. Analisis merupakan penilaian terhadap situasi permasalahan yang sedang dibahas, termasuk peninjauan terhadap beragam aspek serta sudut pandang, sehingga tak sedikit ditemukan permasalahan-permasalahan besar yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat dilakukan lebih banyak penelitian dan ditangani dengan mudah. Sedangkan data adalah bagian dari suatu fakta atau masalah. Suatu fakta mengandung makna yang berkaitan dengan kenyataan. Simbol, gambar, kata, angka atau huruf yang menunjukkan gagasan, benda, kondisi, atau situasi dan sebagainya. Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara terstruktur data yang diperoleh dari interview, catatan lapangan, dan dokumen dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya ke dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi pola-pola, memilih apa yang penting dan apa yang menjadi isi penelitian, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Berdasarkan paparan para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data dapat diartikan sebagai suatu bentuk pola pikir untuk melaksanakan pengolah data dengan tujuan menjadikan data tersebut sebagai suatu informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Berikut penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wardani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NPM 2105160403. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis analisis data. Analisis data ialah langkah penting yang kita gunakan di saat kita menentukan hasil sebuah penelitian, yaitu penelitian ilmiah. Dalam suatu penelitian, data tersebut belum bisa memberikan sebuah arti dan memberi keputusan jika belum dianalisis. Maka dari itu harus dianalisis dan ditafsirkan. Analisis data tersebut terbagi menjadi dua, yaitu analisis data bermuatan kuantitatif dan analisis data bermuatan kuantitatif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, data bermuatan kualitatif. Data bermuatan kualitatif disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif atau penilaian kualitatif. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipatoris, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Untuk memperoleh arti dari data semacam ini melalui interpretasi data digunakan teknik analisis data kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang data bermuatan kuantitatif. Keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka atau kuantitas, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan atau pengukuran. Data bermuatan kuantitatif yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan caca. Contoh data seperti ini adalah angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi terhadap jawaban terhadap angket atau wawancara terstruktur. Adapun data bermuatan kuantitatif hasil pengukuran adalah skor-skor yang diperoleh melalui pengukuran, seperti skor tes prestasi belajar, skor skala motivasi, skor timbangan, dan skor keamanan.
C. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah teknik mengenai cara si peneliti dalam menganalisis sebuah data. Digunakan oleh seorang peneliti untuk mengolah data menjadi suatu informasi. Teknik analisis data terbagi menjadi dua, yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Saya akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya teman saya yang berjudul teknik analisis kuantitatif, dan di mana saya akan membahas tentang teknik analisis data kualitatif. Teknik data kualitatif ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ialah tahap sebelum penelitian, yang kedua di dalam penelitian, dan yang ketiga sesudah penelitian. Data analisis kualitatif ini juga dibagi menjadi 5 teknik. Yang pertama ialah teknik analisis sebelum di lapangan, di mana sebuah teknik analisis ini dilakukan sebelum perencanaan analisis sebuah data. Yang kedua ialah teknik analisis selama di lapangan, model Miles ataupun Huberman. Analisis dalam peran kualitatif ini dilakukan pada pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Nah, yang ketiga ialah teknik analisis data menurut Spratly. Di mana dia membicarakan tentang proses penelitian kualitatif ini memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seorang kunci atau key informant, di mana seseorang key informant ini sebagai juru kunci informasi, di mana sumber informasi didapatkan olehnya. Yang keempat ialah teknik analisis komparatif, di mana teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara analisis dengan analisis lainnya. Nah, yang kelima ialah teknik analisis asosiatif, di mana merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel lebih, mencari peran, pengaruh, dan hubungan antara sifat, sebab, dan akibat. Terima kasih. Teknik analisis data kualitatif yang terbagi dengan ada 6. Yang pertama teknik analisis sebelum di lapangan, yang kedua teknik analisis selama di lapangan, model Miles dan Huberman, yang terbagi juga yang ada data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification data. Yang ketiga teknik analisis data menurut Spratly, yang dilakukan memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci. Yang keempat teknik analisis deskriptif, yang bagian dari statistika yang mempelajari alat, teknik, atau prosedur yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kumpulan data. Yang kelima teknik analisis komparatif, yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen. Yang keenam teknik analisis asosiatif, yang terbagi dua dengan hubungan simetris atau sama, hubungan kausal atau sebab akibat, atau hubungan interaktif dan timbal balik. Ada beberapa langkah yang perlu dilalui agar proses analisis menjadi lebih terarah, yaitu 1. Scoring. Scoring adalah pemberian nilai pada setiap jawaban yang dikumpulkan peneliti dari instrumen yang telah disebarkan. Setiap item pertanyaan yang dimunculkan pada instrumen dikuantifikasikan dalam bentuk angka. Yang kedua, tabulasi. Dengan menggunakan prinsip tabulasi, seorang peneliti akan dapat menentukan arah selanjutnya teknik analisis apa yang diperlukan, tergantung pada tujuan analisis data yang hendak dicapai. 3. Mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada, guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih dimengerti oleh peneliti atau seseorang yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Yang keempat, melakukan uji statistika. Uji statistika atau analisis inferensial merupakan pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang berlaku, sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Penggunaan rumus atau aturan-aturan tersebut hendaknya mampu mengukur dan sesuai dengan tujuan atau hasil penelitian yang ingin peneliti capai. Menginterpretasikan hasil analisis data kualitatif memiliki 5 bagian. Yang pertama, memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan. Hasil analisis mungkin masih miskin dengan makna. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan, hasil tersebut
bisa dilihat maknanya. Yang kedua, hubungan temuan dengan pengalaman pribadi. Penelitian tindakan sangat erat kaitannya dengan pribadi peneliti. Temuan hasil analisis bisa dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi peneliti yang cukup kaya. Yang ketiga, minat nasihat dari teman yang kritis. Bila mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan hasil analisis, mintalah pandangan kepada teman yang seprofesi dan memiliki pandangan yang kritis. Yang keempat, hubungkan hasil-hasil analitis dengan literatur. Faktor eksternal yang mempunyai kekuatan dalam memberikan interpretasi selain teman atau kalau mungkin ahli adalah literatur. Apakah makna dari temuan penelitian menurut pandangan para ahli, para peneliti dalam berbagai literatur? Yang kelima, kembalikan pada teori. Cara lain untuk menginterpretasikan hasil dari analisis data adalah hubungkan atau tinjaulah dari teori relevan dengan permasalahan yang dihadapi.